maaf sekali lagi kami sampaikan ada kesalahan teknis sehingga agak terlambat untuk dimulai. Kita akan melakukan technical meeting untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan tes KSN bidang fisika pekan depan, ya. Jadi ya pertama saya atas nama tim juri mengucapkan selamat kepada kalian yang telah terpilih menjadi 100 finalis fisika untuk mewakili seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan kalian nanti bisa berprestasi menunjukkan the best performance dari kalian untuk nanti tentu saja berlanjut menjadi duta Indonesia di kancah internasional. Oke, kita sama-sama menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah terjadi di negeri kita dan seluruh dunia sejak Maret 2020. Dan kita tidak tahu ini akan berakhir kapan. Sementara mekanisme seleksi pada event IPO itu tidak merekomendasikan sistem daring, ya. Dan IPO 2020 yang lalu itu juga ditiadakan karena sistem daring. Begitu juga dengan APO 2020 pada bulan Mei kemarin, YUPO yang rencananya juga bulan Mei Juni semula dibatalkan, tapi kemudian pada bulan Juli diadakan secara daring. IPO 2021 sementara diputuskan oleh panitia IPO, yaitu akan diselenggarakan di Vilnius, Lithuania, dan kita semua berharap tentu saja termasuk panitia IPO tahun depan 2021 akan kembali normal semuanya. Pandemik virus COVID ini sudah berlalu dan untuk itu persiapan IPO 2021 berjalan untuk dilaksanakan secara normal, tidak secara daring. Nah, karena IPO 2021 akan diadakan, maka tentu saja seleksi KSN Fisika 2020 harus dilakukan. Apapun kondisinya, bagaimanapun prosesnya. Tes KSNP sudah dilakukan secara daring kemarin dan kalian terpilih menjadi 100 terbaik dan KSN tingkat nasionalnya akan diadakan pekan depan 12 sampai 17. Lebih tepatnya kalian nanti tanggal 13 akan mengerjakan soal-soal tes KSN. Nah, karena dalam masa pandemi COVID inilah pesan kami tetap tegakkan protokol kesehatan, ya. Kalian tetap berprestasi, tetapi dengan tetap memperhatikan 3M, menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan ingat, kalian boleh semangat, kalian boleh happy ketika sesudah selesai mengerjakan soal, tetapi ingat kalian tidak boleh lupa sehingga kalian asyik berdiskusi dengan teman membahas soal-soal yang barusan kalian kerjakan. Oke, tes KSN tahun 2020 ini ya mengingat pandemi COVID dan dilaksanakan secara daring, maka materi tesnya hanya tes teori, tidak ada tes eksperimen. Ya, kemudian tes teorinya ini berlangsung selama 5 jam plus 4 kali 5 menit, ya kurang lebih 20 menit ya. Itu 4 kali 5 itu adalah untuk extra time
Sedangkan waktu yang sesungguhnya kalian mengerjakan soal, kami sediakan 5 jam untuk soal seperti biasanya 5 nomor soal esai. Setiap soal memiliki bobot nilai dan alokasi waktu yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya. Kemudian soal ini harus kalian perhatikan, hanya bisa diakses oleh kalian satu persatu secara seri. Berurutan dari nomor 1 hingga nomor 5. Ya, dan itu bisa dilakukan juga dalam interval waktu tertentu. Artinya nomor 1 misalnya dalam waktu 30 menit. Soal nomor 2 baru bisa diakses 30 menit kemudian. Nomor 2 1 jam, berarti Anda nanti bisa mengakses soal nomor 3 1 jam setengah kemudian, dan seterusnya. Seluruh soal tidak bisa kalian akses dan ditampilkan di layar monitor Anda dalam waktu yang bersamaan secara simultan. Ya, jadi nggak bisa kalian melihat kelima-limanya soal secara sekaligus. Ya. Keluarnya satu persatu. Dan soal yang keluar satu persatu itu pun hanya bisa diakses oleh Anda ketika Anda sudah memenuhi syarat yang diminta oleh sistem. Apa syaratnya? Untuk soal nomor 1, syaratnya adalah Anda sudah mengupload fakta integritas. Anda tidak mengupload fakta integritas ke sistem, maka Anda tidak bisa mengakses soal nomor 1. Anda berarti tidak akan bisa mengerjakan soal nomor 1, dan bisa dipastikan Anda nggak akan bisa juga mengakses nomor 2 dan 3 dan seterusnya. Oke, terus bagaimana lembar jawaban? Lembar jawaban fisika adalah dibuat di atas kertas HVS ukuran A4. Jadi tolong diperhatikan karena kemarin di KSNP masih ada yang mengerjakan jawaban di atas kertas bergaris. Kami minta nanti tolong gunakan kertas HVS ukuran A4. Dan ini silakan kalian siapkan sendiri, ataupun misalkan pihak sekolah mau membantu silakan. Dari sekarang kalian siapkan di atas diberi identitas setiap lembar soalnya, misalkan silakan. Diketik yang rapi, identitas di atas ya dari bagian kertas itu silakan. Di bagian bawahnya diberi identitas juga dari sekarang silakan. Ya. Nah, apa identitasnya? Identitas di setiap lembar jawaban adalah hanya nomor peserta Anda. Jadi Anda hanya menulis identitas di pojok kanan atas dalam bentuk hanya nomor peserta. Anda tidak boleh menuliskan yang lain, apalagi menulis nama asal sekolah. Tolong ya perhatikan, hanya tuliskan nomor peserta Anda. Di pojok kanan atas, tidak ada identitas yang lain. Kemudian jawaban ditulis dengan menggunakan ballpoint atau tinta warna hitam biru. Anda dilarang menggunakan pensil atau tinta berwarna lainnya, kecuali hanya untuk memberi tanda jika dianggap perlu. Dengan warna merah misalnya. Tanda itu misalnya ini hasil akhirnya terus Anda kotakin atau Anda lingkerin gitu. Itu hanya untuk itu silakan. Kemudian juga lebih baik kalau misalkan Anda mengerjakan soal nomor 2, itu jumlah lembar jawabannya ada 5 lembar misalnya ya. Maka ada baiknya Anda berikan penomoran di halaman bagian bawah. Di sini saya misalnya ambil jawaban nomor 3, ada 5 halaman. Maka Anda tuliskan 3 strip 1 garis miring 5. 3 strip 2 garis miring 5. Itu artinya soal nomor 3 halaman 1 dari 5 halaman. Begitu ya. Jadi saya kira kemarin di KSNP sudah beberapa ada yang melakukan. Mudah-mudahan nanti di KSN ini lebih bagus lagi. Kemudian setiap Anda wajib mengupload lembar jawaban untuk setiap nomor soal. Meskipun lembar jawaban Anda kosong isinya. Dan hanya berisi identitas tadi, nomor peserta,
ya, dan nomor soal. Nomor peserta di kanan atas, nomor soalnya katakanlah di kiri atas, nomor 2, nomor 4, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai Anda tidak mengupload lembar jawaban. Karena kalau Anda tidak mengupload lembar jawaban, Anda tidak bisa mengakses soal berikutnya. Ya. Oke, lalu bagaimana mengupload jawaban? Jadi nanti setiap nomor akan diberi alokasi waktu tertentu. Misalnya soal nomor 2 diberi waktu 30 menit. 30 menit ini untuk apa? Kalian 30 menit ini gunakan untuk mulai dari download soal. Soalnya di-download, kemudian ditulis soalnya di lembar jawaban. Pak, kalau saya soalnya mau di-print boleh enggak? Boleh. Keluar di laptop, keluar di komputer misalnya, langsung Anda print, lalu nanti Anda mengerjakan di kertas yang telah di-print itu. Boleh, itu boleh. Pak, saya mau ditulis tangan aja, saya nggak punya printer, silahkan ditulis tangan soalnya. Saya minta 2 ya, di-print silahkan, tulis tangan silahkan. Tapi yang jelas harus dipindahkan soal itu ke lembar jawab. Mengapa? Karena nanti setelah Anda menulis soal ke lembar jawab, Anda kemudian posisi duduknya menjauh dari layar monitor, menjauh dari komputer, menjauh dari laptop. Ya, Anda tidak diperkenankan berlama-lama terus berada di depan komputer, berada di depan laptop. Gak ada alasan Anda mengatakan, Pak, saya sedang membaca soal. Maka bacalah soal di atas kertas lembar jawaban Anda. Oleh karena itu tadi kami minta soalnya segera tuliskan di lembar jawaban Anda. Ya. Waktunya sudah disediakan, makanya tadi kami berikan ekstra waktu. Kemudian meski telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, ya misalkan tadi nomor 2, 30 menit, Anda mulai dari mendownload soal, mencatat soal, mengerjakan sampai mengupload misalnya, waktunya lebih dari 30, misalnya 45 menit gitu. Boleh, boleh. Boleh. Cuma resikonya nanti soal nomor berikutnya waktunya sudah terkurangi 15 menit oleh soal nomor 2 tadi, ya. Anda dapat mengupload lembar jawaban setiap saat pada waktu interval waktu itu tadi. Jadi dalam jeda interval 30 menit tadi, Anda bisa 10 menit pertama saya upload Pak, silahkan. 15 menit saya sudah selesai Pak, saya mau upload, silahkan. Atau misalnya Anda sudah 15 menit, sudah pusing, udah nyerah, udahlah saya ini aja, upload saja, serahkan aja, silahkan. Supaya Anda bisa fokus ke nomor berikutnya. Ya. Nah, terus ya tadi sudah saya jelaskan bahwa jika Anda tidak mengupload lembar jawaban, maka Anda tidak akan bisa mendownload atau mengakses soal berikutnya. Ya. Kemudian jawaban soal yang telah terupload ke sistem tidak dapat dirubah atau diganti. Jadi jawaban yang sudah diupload ke sistem, misalkan nomor 2, ya Anda sudah upload. Waduh tadi ada salah. Atau Anda mau merevisi jawabannya. Itu sudah tidak bisa. Anda maksa juga misalnya mau kirim revisi jawaban nomor 2. Terus Anda kirim revisi jawaban nomor 2 itu bersamaan dengan jawaban nomor 4. Atau di ketika Anda menjawab soal nomor 4. Maka jawaban revisi nomor 2 tadi yang Anda kirimkan itu akan ditolak atau di-reject oleh tim juri. Jadi mohon ini juga diperhatikan oleh Anda. Kalau Anda sedang mengerjakan nomor 2, fokus mengirim jawaban nomor 2. Anda sedang mengerjakan nomor 5, hanya diperbolehkan mengirim jawaban nomor 5. Tidak boleh mengirim jawaban yang lain. Anda kirim jawaban nomor lain yang berbeda, maka bisa dipastikan jawaban Anda akan ditolak dan tidak dikoreksi oleh tim juri. Meskipun jawaban Anda betul, ya. Oke. Kemudian
tadi saya sudah menyinggung ada surat fakta integritas. Fakta integritas ini tadi saya katakan merupakan syarat agar Anda dapat memulai mengerjakan soal. Ya, Anda tidak mengupload fakta integritas, maka Anda tidak bisa mengakses soal nomor 1, berarti tidak bisa mengakses nomor 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Anda sudah mengupload, ketika Anda sudah mengisi dan isilah dengan tulisan tangan yang titik-titiknya jangan diketik, yang sudah terketik biarkan, yang titik-titiknya yang di form ada itu Anda isi dengan tulisan tangan. Isi lengkap semuanya sampai ditandatangani di atas materai. Kemudian 2 surat itu, surat fakta integritas dan surat pernyataan, Anda scan, Anda jadikan satu file, disimpan dalam bentuk file PDF. Dan beri nama file itu dengan nama nomor peserta kalian, _PI, fakta integritas. Ya. Tadi saya lihat sudah ada beberapa, sekitar 80-an mungkin yang sudah upload. Tapi begini, saya perlu kasih tahu kepada Anda semua, Anda meskipun sudah mengupload, nanti akan kami cek mulai besok. Apakah fakta integritas kalian sudah lengkap dan memenuhi syarat seperti yang kami minta. Kalau nanti kami anggap ada yang belum lengkap, kami akan mereject fakta integritas Anda dan kami akan memberikan notifikasi bahwa Anda dianggap belum mengupload fakta integritas. Ya, jadi tolong mulai besok Anda rajin melihat web, ya, apakah fakta integritas yang sudah kalian upload itu di reject atau tidak. Kalau di reject nanti akan ada notifikasi bahwa Anda dianggap belum mengupload fakta integritas dan berarti Anda harus mengupload ulang dengan yang benar. Ya. Dan kesempatan mengupload ulang itu hanya tersedia waktunya sampai tanggal 10 Oktober 2020. Lewat tanggal itu sistem akan menolak. Jadi kalau nanti sistem menolak, berarti Anda dianggap belum mengupload fakta integritas, berarti Anda tidak akan bisa mengakses soal. Ya, jadi tolong ini di monitor terus oleh Anda sampai dengan tanggal 10 ya. Bagaimana yang benar sih Pak fakta integritas, nanti ada contohnya saya tunjukkan pada Anda ya. Kemudian jika dari Anda, misalkan Anda yang tinggalnya sehari-hari sekarang ini di boarding school, di asrama ya, jauh dari orang tua, sulit menghubungi orang tua, apalagi ada di luar Jawa, di luar pulau dan lain-lain, di luar kota, maka yang menandatangan surat Anda boleh orang lain, dan dalam hal ini orang lain itu adalah kepala sekolah. Karena Anda ada di boarding school, berarti Anda ada di lingkungan sekolah. Anda ada di lingkungan sekolah berarti Anda bisa komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan oleh karena itu maka yang bisa menggantikan orang tua untuk tanda tangan di fakta integritas adalah kepala sekolah. Ya, jangan ibu atau bapak kos atau orang lain, teman apalagi nggak boleh. Ya. Ketidaklengkapan lembar fakta integritas akan dapat mendiskualifikasi keikutsertaan Anda. Itu tadi ya. Jadi ini juga nanti bisa jadi ketika di malam tanggal 15-16 Anda termasuk misalnya 30 besar dari 100 besar ini, Anda kandidat peraih medali KSN, kami akan ngecek sekali lagi lembar fakta integritas Anda ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau ternyata fakta integritas Anda tidak memenuhi syarat, maka meskipun nilai Anda masuk ke 30 besar, kami akan mereject Anda dan akan menggantikan dengan peserta lain yang ada di bawah Anda untuk naik mengambil posisi Anda untuk meraih medali.
Jadi fakta integritas ini nggak main-main, tolong Anda perhatikan ini agar jangan sembarangan membuat dan mengisi fakta integritas ya. Untuk petunjuk teknis pelaksanaan tes KSN pekan depan ya, bahwa tes ini akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 13 Oktober, hari Selasa ya. Pukul 8 WIB hingga 13.20 WIB. Kemudian tes hanya dilaksanakan secara daring, tidak ada tes susulan. Daring maupun luring, tidak ada tes susulan. Hanya diadakan sekali pada 13 Oktober pukul 8 sampai 13.20 ya. Kalau Anda ada yang terlambat bergabung, baru bergabung jam 10 WIB misalkan, itu pun tidak ada dispensasi waktu dan perpanjangan ekstra waktu tidak ada. Kami hanya buka slot untuk tes dari jam 8 WIB sampai 13.20 WIB. Kemudian kelancaran jaringan internet, jaringan listrik, ya, baterai laptop atau HP Anda dan fasilitas infrastruktur lainnya. Printer misalnya, kamera dan lain-lain, serta kesehatan Anda sendiri, itu menjadi tanggung jawab kalian. Oleh karena itu dari sekarang masih ada waktu 1 pekan lagi, siapkan semuanya. Pastikan Anda punya baterai cukup untuk 5 jam, 6 jam, untuk 6 jam. Listrik, berdoa dan kalian berusaha dengan pihak kepala sekolah misalkan untuk berbicara dengan pihak PLN setempat atau ada genset atau apa agar ketika mati listrik maka Anda tidak terputus ya. Jaringan internet juga usahakan jangan yang putus-putus karena nanti kami akan meminta Anda untuk menggunakan proktor, kamera pengawas selama pelaksanaan tes berlangsung. Jadi selama tes 5 jam 20 menit berlangsung tadi, Anda akan diminta untuk diawasi oleh kamera pengawas. Dan bentuk kamera pengawasnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi kameranya dari samping. Sehingga kami bisa melihat bagaimana Anda bekerja dan Anda diusahakan selama bekerja itu tidak terus mendekat dan membaca apa tulisan yang ada di laptop Anda atau di layar monitor komputer. Tadi sudah saya katakan, Anda setelah mencatat soal, Anda menjauhlah dari layar monitor dan Anda fokus untuk mengerjakan soal. Kami akan monitor Anda selama 5 jam dan monitor itu dilakukan melalui kamera yang Anda pasang. Kamera inilah proktor yang harus Anda pasang dan oleh karena itu jaringan internet di tempat Anda pastikan harus selalu terkoneksi dengan baik agar proses pengiriman data kamera itu bisa terus continue ke kami di sini di Jakarta ya. Kemudian selama tes berlangsung Anda dilarang menggunakan headset. Ya, Anda dilarang menggunakan headset. Anda untuk alasan apapun, misalnya Pak, saya kalau ini pusing Pak, saya harus dengan selingan musik, no way, nggak ada. Nggak ada headset diizinkan oleh kami selama tes berlangsung 5 jam. Anda kalau pusing mendingan tiduran. Tiduran di atas meja dan itu pun tetap dalam monitor kamera yang akan terus kami monitor selama 5 jam. Kemudian Anda dilarang menggunakan kalkulator, Anda dilarang meninggalkan tempat tes kecuali seizin pengawas. Ini makna seizin pengawas adalah misal Anda 5 jam, Pak saya mau ke toilet boleh enggak? Anda acungkan tangan, kemudian komunikasi izinnya itu Anda lakukan melalui chat room. Anda izin di chat room, setelah tertulis dan pastikan sudah terbaca oleh kami tim pengawas, Anda acung tangan dan menunggu aba-aba di chat room Anda diizinkan atau tidak. Kalau setelah diizinkan baru Anda boleh meninggalkan ruangan untuk ke toilet. Ya. Kemudian Anda juga dilarang menggunakan virtual background.
nggak boleh. Anda gunakan background apa adanya seperti yang ada di ruangan Anda. Kemudian ya kalau ada perlu apa-apa dengan kami tim pengawas, lakukanlah komunikasi hanya melalui chat room. Dan tadi sudah saya jelaskan juga, Anda dilarang mendekati layar monitor, komputer, laptop maupun HP. Jadi Anda nggak boleh terus melihat handphone, ya kecuali pada saat Anda menulis soal ke lembar jawaban Anda saja. Ya. Itu dan ini nanti di halaman depan tes saya kira Anda sudah dapat mendownload formulir, ya fakta integritas, sudah mengisinya. Bagi yang belum silakan ada di sini. Kemudian ini contoh tadi yang saya katakan lembar fakta integritas dan surat pernyataan. Ini contoh yang kira-kira yang saya kira di grup juga sudah dikirim oleh kami. Tulis tangan ya dengan rapi agar terbaca. Kemudian diberi materai dan tanda tangani. Ingat orang tua juga harus tanda tangan. Jangan cuma Anda yang tanda tangan ya. Kemudian ini proses pengumpulannya saya kira mirip dengan yang di KSNP ya, saya lewat saja. Enggak terlalu berlama-lama di sini. Untuk tes juga nanti sama. Untuk tesnya tesnya nanti itu dilaksanakan pukul 8 mulai tadi saya sampaikan. Kami minta Anda pukul 7.30 sudah ada di room. Anda sudah masuk di link Zoom ya 7.30. Karena nanti kami akan menata, akan mengabsen dan memposisikan Anda untuk memastikan semuanya Anda siap di tempat ya. Jadi diminta pekan depan tanggal 13 7.30 Anda sudah ada di dalam room Zoom ya. Kemudian ya ini cara mengupload jawaban juga saya kira sama. Prinsipnya yang saya ingatkan usahakan Anda sekarang ini jangan mengupload jawaban menggunakan fasilitas foto ya. Tapi tolong gunakan fasilitas scan cam. Fasilitas scan cam. Kenapa? Karena kualitas scan cam jauh lebih baik, lebih terang, lebih bisa terbaca ketimbang Anda foto. Kalau foto gelap kadang-kadang atau terutama gelap. Karena gelap maka menyulitkan tim juri untuk membaca tulisan Anda dan itu tentu saja nanti bisa berdampak buruk bagi Anda ya. Jadi yang belum bisa scan cam ya Anda pelajari dari sekarang, yang belum terinstall di HP-nya ya tolong diinstal dari sekarang ya. Kemudian saya kira sama seperti di KSNP juga, soal hanya bisa diakses kalau sudah masuk waktunya ya. Jadi kalau belum masuk waktunya Anda jangan panik, kok diklik nggak bisa-bisa karena memang belum masuk waktunya. Nah, terus kalau Anda bertanya, saya ngapain Pak? Ya Anda boleh istirahat dulu, santai-santai, minum-minum, ya tentu tadi seizin. Saya kira makan minum tidak ada masalah asal Anda tidak meninggalkan tempat. Ya. Oke, nah ini catatan penting yang terakhir saya kira ya diingatkan lagi bahwa Anda harus mengumpulkan fakta integritas dan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai 6.000 untuk dapat mengikuti tes KSN. Kemudian tes KSN dilaksanakan secara serentak pada Selasa 13 Oktober pukul 8 WIB sampai 13.20. Dan tadi saya sudah katakan Anda diminta 7.30 untuk sudah mulai masuk di link Zoom. Ya. Anda harus mengumpulkan lembar jawaban di setiap soal untuk dapat melanjutkan ke soal berikutnya, meskipun hanya lembar jawaban yang hanya berisi nomor peserta dan nomor soal. Kemudian simpan lembar jawaban Anda dalam satu file bertipe PDF dengan format nama file itu yaitu nomor peserta Anda underscore nomor soal.
Itu contohnya ada di sebelah kanan. Nanti nggak perlu ditulis 02 strip, nggak perlu. Pokoknya tuliskan ID Anda, itulah yang ada berapa digit itu. 9 ya, 9 digit. Itulah nomor peserta Anda, kemudian yang paling kanan, angka paling kanan itulah nomor soal. Misalnya di sini nomor soal 4 gitu ya. Anda harus mengumpulkan lembar jawaban untuk semua nomor soal dan gunakanlah waktu Anda sebaik-baiknya. Selamat bekerja dan semoga sukses. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Pak atas pemaparan materinya, pemaparan detail mengenai technical meeting pekan depan. Ini sudah banyak pertanyaan yang mengumpul dari siswa-siswa peserta. Dia akan saya bacakan satu persatu ya. Dari yang paling pertama, file presentasinya bisakah dikirim? Ya, nanti PPT-nya akan dikirim, mungkin bisa WA group atau akan disimpan di website. Ya, Anda bisa pelajari lagi nanti. Berarti keep ini ya, update tentang informasi yang ada di WhatsApp group, nanti akan diupdate di situ detailnya dan juga termasuk dengan slide presentasi ini. Dan yang kedua, kalau yang tanda tanganin itu wali, di mana wali itu adalah guru biasa, boleh enggak Pak? Kami tadi sudah disampaikan, saya kira jelas bahwa yang boleh tanda tangan selain orang tua adalah kepala sekolah. Oke. Jadi minta tolong gurunya untuk mengontak kepala sekolah, itu lebih mudah mungkin kalau seandainya nggak bisa kontak sendiri. Oke, berikutnya, pelaksanaan tes boleh di rumah atau di sekolah? By default, Anda diminta berprestasi oleh Puspresnas dari rumah. Jadi tema dari prestasi tahun ini adalah berprestasi di rumah. Ya, jadi sebisa mungkin defaultnya di rumah. Kemudian kalau yang dipakai kertas A4 atau F4 juga boleh. Formatnya nggak ada. Boleh. Ya kalau nggak punya A4, Anda punya F4 silahkan. Tapi tadi saya request sih kalau bisa A4 ya. Yang penting cukup tebal dan tidak tembus pandang ya ketika di scan. Ya. Dan warnanya juga jangan Jangan nyaru yang dengan sudah kuning. Ya. Oke, kemudian bagaimana bila kita ingin melihat waktu? Apakah hanya boleh menggunakan jam yang terpisah? Ini Saya kira nanti ya Anda kalau mau pasang apa? Malah kami inginnya tadi Anda lihat di depan Anda ada komputer, Anda menghadapi komputer, terus di samping kanan Anda kalau bisa ada jam. Mau jam dinding kek, mau jam beker, terus kamera ada di sebelah kiri Anda. Ya, saya inginnya seperti itu sehingga kami juga sama-sama ingin melihat jam Anda dan Anda juga kalau perlu waktu Anda bisa lihat jam di sebelah Anda, ya. kemudian berikutnya adalah soal apakah boleh di-print oleh orang lain? Apakah di ruangan tidak boleh ada orang lain selain peserta? Ya, di ruangan tidak boleh ada orang lain kecuali Anda. Jadi Dan Anda tidak boleh dibantu oleh orang lain. Jadi di-printnya di-print sendiri ya? Anda print sendiri, Anda tulis sendiri, Anda kalau mau scan cam sendiri. Ya. Tadi ada yang nanya juga, apabila ada dua layar satunya untuk ngeprint aja gitu, apakah boleh Pak? Layar satunya untuk ngeprint Dinyalakan, komputer satunya untuk ngeprint. Iya. Lalu komputer satunya untuk, saya kira gini, Anda bagusnya mungkin cukup cuma satu ya, satu monitor, satu komputer, itu dari situlah soal keluar. Ya, soal keluar dan Anda mau print juga dari situ, mau Anda catat juga dari situ. Satu lagi kamera itu boleh, ini yang disebut dengan kamera pengawas. Itu dari samping, bisa menggunakan handphone Anda atau ada kamera khusus ya yang mengawasi Anda dan diletakkan di samping. Kami minta untuk nanti di jam 7.30 hingga jam 8 itu kami ingin memastikan apakah proctoring kamera pengawas itu kami anggap cukup atau belum, gitu ya. Kalau Anda dalam beberapa hari ini mau komunikasi lewat WA Group memastikan, Pak kalau begini sudah cukup atau belum, itu monggo silakan. Di fotonya dikirim aja nanti. Ya. Oke, kemudian ada yang tanya, scan jawaban boleh dengan HP, kemudian dipindahkan ke komputernya pakai Google Drive, nggak masalah ya Pak?
Nggak masalah. Oke, itu kalian yang lebih tahu detailnya. Iya, asalkan semua proses itu kalian pastikan terlihat oleh kami melalui kamera. Ya. Oke, kemudian Pak, semisal terjadi mati lampu, kemudian langsung reconnect kembali setelah menggunakan genset atau device lain, apakah akan didiskualifikasi? Kalau mati lampu tidak didiskualifikasi, tapi jangan dimatiin listriknya itu aja. Ya. Artinya usahakan apa ya, kalau mati lampu Anda nyalakan aja lagi dan kemudian itu soal nggak akan terputus, soal tidak akan hilang dan Anda akan terus lanjut ya. Waktu juga tidak akan terkurang, tidak akan bertambah. Ya, dan record di daerah mana terjadi mati lampu itu terekam di PLN ya. Ya. Kemudian untuk penempatan nomor halaman di bagian mana? Ini ada di PPT ya, nanti bisa dilihat. Ya. Dan scan jawaban akan bisa dipindahkan dari HP melalui WhatsApp atau Google Drive. Tadi sudah. Ya, Google Drive ya. Kalau WhatsApp, kalau foto bisa pecah, jadi hati-hati. Kemudian semisal di meja terdapat monitor, ini udah. Maaf Pak, boleh tidak menuliskan nomor peserta pada lembar jawaban sebelum lomba dimulai? Boleh. Boleh. Ya, kemudian berdasarkan pengalaman saat KSN, saya mendengar ada beberapa orang yang mengaku telah mengunggah fakta integritas sesuai instruksi, tapi tetap saja ditolak dan akhirnya dirugikan dalam hal waktu saat hari pelaksanaan tes. Kenapa ini terjadi, Pak? Itu tadi, Anda tadi saya sudah sampaikan, Anda keep in touch, ya, terus monitor website dan apakah fakta integritas Anda di reject oleh kami atau tidak. Itu yang kasus lalu berarti di reject karena tidak lengkap. Ya, jadi Anda monitor sampai tanggal 10. Lewat tanggal 10 nggak bisa lagi Anda mengupdate fakta integritas. Berikutnya, apakah boleh scan-nya menggunakan scanner yang terhubung ke komputer? Malah bagus. Boleh, ya? Boleh. Dan untuk penempatan nomor halaman ada di situ. Apakah tidak ada uji coba seperti KSNP? Tidak ada tryout. Anda sudah cukup dengan pengalaman KSNP kemarin. Ya. Dan sesi wawancara itu ngapain aja ya Pak? Nanti aja. Ya wawancara. Dan permisi Pak, nanti kamera proktornya terhubung Zoom untuk mengawasi kita kan Pak. Contoh peralatan lain yang bisa dipakai apa? Kalau saya menggunakan kamera HP, tidak bisa menggunakan kamera HP untuk scan jawaban. Oh jadi HP-nya cuma satu gitu ya? Itu semua Anda HP itu kalau bisa Anda mungkin pinjam punya orang tua, pinjam punya siapa di hari itu. Anda usahakan sendiri, nggak ada alasan karena Anda nggak punya alat, terus Anda minta excuse apa-apa nggak bisa. Ya, tolong diusahakan, ini masih ada waktu 1 pekan lagi. Oke, ini kemudian saya juga ingin tanya Pak, di manual ada dress code pakai seragam sekolah. Awalnya saya daftar saat kelas 9, kelas 3 SMP. Jadi minggu depan saya pakai baju seragam SMP. Oke, seragam SMA saja. Ya, yang sekarang. Yang sekarang Anda sudah di SMA. Oke, kemudian bolehkah menggunakan printer untuk print soal dan mengumpulkan jawabannya dengan scanner? Boleh. Boleh. Dan maaf Pak, nomor peserta itu NISN ya? Bukan, nomor peserta itu bukan NISN. Mohon diperhatikan, nomor peserta Anda itu bukan NISN. NISN itu nomor induk sekolah. Nomor induk siswa, Nomor induk siswa nasional. Ini nomor peserta tes KSN, itu beda. Mohon diperhatikan itu ya. Jangan sampai salah Anda memberikan nomor besok. Untuk wawancara itu maksudnya gimana? Untuk internal waktunya kira-kira jam berapa? Interval waktunya. Wawancara ya wawancara. Nggak pakai maksud apa. Okay. Tidak dilarang di sekolah kan Pak? Kami tidak memerintahkan Anda di sekolah dan kami menghimbau sih di rumah. Berprestasi dari rumah. Tetap taati protokol kesehatan ya. Taati protokol kesehatan, betul. Untuk kamera pengawas, apakah bisa dengan kamera laptop? Bisa, kamera laptop bisa, kamera handphone bisa,
kamera khusus, kamera juga silakan. Pak, kalau ada yang membantu untuk men-scan jawaban boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Pak, bagaimana mekanisme scan jawaban? Setelah scanning, apakah boleh mengirim hasil scan ke laptop via WhatsApp atau email? Tadi kan udah ya. Boleh ya, boleh. Kemudian, jadi detailnya nggak masalah. Oke. Menggunakan 2 alat elektronik bisa, misal laptop untuk soal dan penguploadan jawaban dan HP untuk foto dan scan menjadi HP. Silakan. Silakan ya. Kemudian mana ini? Untuk yang belum bisa login akun, apa yang harus dilakukan karena belum dihubungi email juga terkait masalah wawancara untuk hari kedua dan nanti ya itu. Yang belum bisa login akun, Anda terus komunikasi di grup WA ya, dan pastikan Anda sampai bisa login akun. Kalau nggak bisa juga, ya itu resiko Anda. Nah, ini jika listrik tiba-tiba mati untuk penggantian cadangan sumber listrik perlu waktu. Lalu saya harus bagaimana? Ya tadi usahakan kami panitia tidak bertanggung jawab atas mati listrik, baterai HP habis, dan hal-hal teknis yang terkait dengan infrastruktur Anda ya. Tolong siapkan dari sekarang, semuanya itu tidak mengganggu Anda. Terutama satu hal, jangan sampai Anda membuka komputer, saat itu Word Anda minta di-update. Itu jangan sampai. Itu proses update kadang-kadang memakan waktu lama. Ya. Jadi kerjasama yang baik dengan sekolah atau seperti apa nanti akan ada bantuan ya. Kemudian jika menggunakan 2 HP, satu untuk melihat soal, satu untuk kamera pengawas. Nah itu bagus ya malah, ya. Saya Proktor. Kemudian wajib dinyalakan suaranya juga kah Pak? Jika nggak di unmute, semua urusan suara nanti kita kami yang mengendalikan dari sini. Oke. Mute, unmute Ya. nanti kami yang. Satu soalnya berapa menit? Satu soal berapa menit? Tadi 30 menit ya Pak? Enggak, nanti ada di dalam setiap soal akan diletakkan bobot soal dan waktu pengerjaan soalnya berapa menit. Di setiap awal soal akan Anda lihat nanti. Jadi perhatikan waktu soalnya, kalau kelewatan resikonya waktu di soal berikutnya berkurang. Itu. Mohon dijelaskan lagi terkait perbedaan di foto dan cam scan. Oke, jadi itu silakan cari di Google, ada namanya cam scan, jadi men-scan dengan kamera. Hasilnya nanti proporsinya lebih bagus. Ya. Kalau kamera cuma dia simpan sebagai gambar aja, tapi kalau pakai cam scan itu dilihat sebagai dokumen dan bentuknya dipaskan untuk enak dibaca. Saya kira di web waktu KSNP kami sudah memberikan bagaimana cara menginstall cam scan ya. Jadi tolong Anda buka lagi, Anda download, Anda pelajari dan Anda install di handphone Anda. Jangan panik ya, masih ada waktu. Masih cukup ya, waktu saya kira. Hati-hati dan panik berbeda. Bolehkah scan lembar jawaban menggunakan HP? Boleh. Apakah rekaman technical meeting ini akan di-share? Yes. Ya, oke. Pak, ini kalau scan-nya melalui HP baru dikirim ke email, boleh. Kemudian, apakah sesi wawancara nantinya akan dipengaruhi nilai akhir siswa? Yes. Ya. Dan Pak izin bertanya, apakah ketika ngeprint scan harus masih terlihat semua di kamera Proktor? Yes. Semua Anda bekerja, men-scan, mengerjakan soal apa harus termonitor di kamera, ya. Nanti kami akan menegur melalui chat dan melalui proctoring itu. Ya, nanti perhatikan instruksi pengawas untuk detail pada saat itu. Dan kalau kami yang sudah di sekolah, ya nanti silakan detail seperti itunya Japri di WhatsApp grup. Untuk kasus-kasus khusus jangan dianggap umum. Oke, untuk siswa yang waktu mati lampu nanti wawancara itu melalui apa ya Pak? Melalui Zoom. Melalui Zoom ya. Ya, atau bisa juga WA. Pokoknya secara online tentu saja ya. Wawancaranya secara online. Penulisan soal dikasih waktu berapa menit Pak? Per soal by default Anda diberi waktu ekstra 4 menit. 4-5 menit. Jadi sudah termasuk di waktu yang disediakan ya Pak? Sudah termasuk di waktu yang tersedia. Jadi kalau Anda nanti lihat di soal nomor 1 misalnya 30 menit,
30 menit itu for all. Mulai dari nulis soal sampai Anda mengerjakan, men-scan dan mengupload jawaban. Ketika internet mati atau baterainya habis, boleh nggak kita prioritas mengejarkan dulu atau membetulkan kamera Proctor? Membetulkan, karena kami harus monitor Anda. Kami tidak ingin kamera Anda mati. Kamera Anda mati itu warning keras untuk bagi kami pengawas di Jakarta sini. Jadi pastikan kamera terus working, bekerja selama Anda pelaksanaan tes. Jadi pastikan juga kalau yang pakai tokennya cukup. Yes. Nah, kemudian jika ini ada yang tanya bagaimana jika dilakukan di ruang tamu, banyak orang yang lewat, jadi kalau itu kami sarankan di satu ruang tertutup, ya, ruang yang terisolasi. Tidak banyak orang. Ya, dan itu nggak baik juga untuk protokol kesehatan. Kami ingatkan sekali lagi untuk menghindari penyebaran COVID, jadi dikurangi bertamu dalam kondisi wabah ini. Apakah boleh menggunakan aplikasi scan lain selain CamScan? Silakan. Asal bagus. Ya. Misal pakai laptop untuk kamera Proctor. Kemudian sering mengecek chatroom dengan melihat layar laptop tersebut, boleh Pak? Nggak perlu Anda lihat chatroom. Chatroom ya sesekali kalau ada, ya Anda nggak perlu sering-sering melihat chatroom lah. Ya. Jadi kan defaultnya tadi setelah menulis soal agak menjauh mengerjakannya kan Pak ya. Anda jadi harus menjauh. Ya, jadi mendekat itu ketika ada perlu mendadak aja, pengen ke WC atau apa, baru mendekat. Nah kita bisa lihat juga pengawasnya nanti. Oke. Atau nanti begini, ketika Anda di chatroom nggak merespon, kami akan memanggil Anda melalui suara, ya. Walaupun memang itu kami akan minimalisir karena itu akan mengganggu peserta lain. Apakah soal harus ditulis ulang atau hanya intinya saja? Terserah Anda, ditulis intinya saja boleh, ditulis ulang silahkan. Yang penting Anda ketika menulis soal ke lembar jawaban, Anda paham apa yang harus Anda kerjakan. Dan Anda tidak ada alasan untuk bolak-balik ke monitor dengan alasan untuk membaca soal. Apakah soal itu nanti perlu diupload juga Pak? Diupload ke? Oh jadi di satu kertasnya tulis soal di atas, langsung kerjakan di bawahnya seperti itu Yes. Ya? Oke, ya. Yes. Jadi masukkan dalam satu lembar jawaban. Soal ditulis di lembar jawaban. Apakah mau ditulis apa adanya atau ditulis inti-intinya saja, saya serahkan pada Anda masing-masing. Ada yang nanya untuk mempermudah akses internet dan fasilitas lain, apakah boleh mengerjakan di sekolah? Silakan Anda bicarakan dengan orang tua dan guru. Kami prinsipnya Puspresnas mengimbau berprestasi dari rumah. Ya. Untuk sesi wawancara mungkin nanti ada informasi terpisah ya Pak? Yes. Oke. Jika HP yang digunakan untuk scan dihubungkan ke laptop melalui kabel data untuk mengiriman lembar jawaban, boleh ya? Boleh. Ya. Detail teknisnya nggak masalah. Apakah boleh tidak perlu menjauh laptop karena laptop ditutup, namun laptop ditutup setengah? Kalau laptop ditutup berarti kameranya nggak berfungsi dong. Sayang. Jadi Proctor itu dua ya maksudnya, satu dari kamera, satu dari kamera lain. Ya, Proctornya dua. Satu dari kamera laptop, satu dari kamera handphone misalnya, kamera lain dari samping. Ya. Jadi ada dari depan Anda ada, dari samping juga ada. Ya. Ada yang nanya lagi apakah soal juga di-scan? Jadi di lembar jawaban, disitulah kalian tulis soalnya di atas ya. Jadi nama, nomor, soal, kemudian langsung jawabannya di bawahnya gitu. Ya. Apa boleh hadiahnya dilipat gandakan? Kan kami tidak difasilitasi layaknya ketika lomba offline. Hadiahnya. Oh. Ya, nggak tahu itu nanti. Mungkin bisa minta hadiah tambahan ke sekolah. Iya, berarti nanti ada 2 akun Zoom yang masuk ke room saat KSN ya Pak? 2 akun Zoom. Ya, 2 akun. Jadi satu laptopnya, satu Proctornya. Iya, iya. Ya, betul.
Dan nanti pada saat tes berlangsung minggu depan, itu nanti di setiap Anda di Zoom itu tuliskan nomor identitas Anda dan nama, ya. Nomor peserta Anda dan nama Anda. Namanya nama lengkap, bukan nama panggilan, ya. Itu nanti di Zoom. Oke. Tadi nanya kalau kamera proktornya ada 2. Zoom-nya ada 2. Nah, namanya apakah sama atau tinggal dikasih belakangnya aja beda? Harus sama. Disamakan ya namanya. Harus sama. 2 akun yang berbeda tapi namanya sama bisa ya. Oke. Bagaimana cara mengoperasikan 2 proktor dengan 1 akun Zoom? Enggak pakai 2 akun Zoom berarti ya, Pak? Jadi Zoom itu ada sekalian bisa gabung yang satu dengan akun, satunya tanpa akun juga nggak masalah. Ya bisa kan ya Pak? Ya. Oke, detail itu nanti kita bahas lagi di grup WhatsApp di grup ya. nanti, dibahas di grup. Oke, untuk detail. Untuk teknis. Ya. Untuk menjauh dari laptop, apakah harus beda meja? Nggak perlu ya, misalnya kayak meja seperti ini. Tergantung mejanya, ya. Kalau mejanya kecil ya beda meja. Tapi kalau meja cukup besar, cukup 1 meja. Kalau meja seperti ini, yang kita pakai ini cukup di ujung, kita kencengin di sini ya? Ya. Oke. Kalau satu komputer khusus untuk print dan akses soal tidak masuk Zoom, sedangkan laptop yang untuk proktor saja yang masuk Zoom boleh. Nah, jadi ada dua akun ya. Jadi satu yang Zoom yang kalian gunakan untuk melihat komunikasi, satunya untuk proktor ya. Zoom-nya ada 2. Ya nanya ini Pak, apa namanya? Tadi. Karena kami yang penting tuh untuk kami adalah untuk proktornya itu kamera pengawas ya. Ya untuk Anda mungkin Anda butuh bagaimana bisa mengakses soal, termasuk nanti Anda mengirim lembar jawaban. Jadi mohon ini mindsetnya agak diubah, bukan kita curiga ke siswanya, tapi kita nggak mau prestasi kalian diganggu gugat, dicurigai oleh peserta yang lain, seperti itu ya. Ya. Jadi bukti ada dan valid ya, seperti itu. Nomor peserta itu yang mana Pak? Username yang dikasih di Excel bukan? Username? Ya, nomor peserta itu yang mana Pak? Apakah itu username yang ada di Excel, username dan password itu? Iya. Ya, nanti di WA, di grup WA akan dipertegas lagi kalau Anda masih ragu-ragu. Oke. Mohon maaf Pak, volumenya kurang keras. Saya atau? Yang mana yang kurang keras? Saya atau yang tadi membaca pertanyaan? Jenengan Pak, yang sebagai narasumber. Yang mana? Di depan laptop putih atau depan laptop hitam? Di depan laptop putih. Laptop hitam. Ya, tenang ya. Oke. Saya cuma baca pertanyaan kalian ya. Oke, mana tadi? Kalau satu komputer khusus untuk print dan akses soal tidak masuk Zoom, sedangkan laptop yang untuk proktor saja yang masuk Zoom. Nah, ini udah dibahas ya. Jadi untuk download, print, upload kalau bisa satu laptop saja. Kalau mau dibantu dengan HP silakan. Cuma ada satu proktor yang lain yang beda dengan yang dipakai dengan upload. Oke. Kalau sertifikat KSNP apa sudah ada Pak? Ya nantilah. Okay. Insya Allah ada. Oke. Pak, semisal dari kamera samping saja bagaimana terlihat layar monitor workspace dan posisi orang serta gerak peserta? Kalau memang satu itu minimal yang kamera dari samping, ya, bukan kamera yang di depan Anda dari laptop atau dari komputer, bukan. Kami prioritaskan kalau kamera proktornya itu yang dari samping. Nanti kalau ragu-ragu silakan di foto atau kalian settingnya sekarang seperti apa, di foto, kirimkan ke panitia. Apakah betul ini? Nah, kita akan kasih tahu apa. Oh ini kurang itu. Tadi contoh posisinya juga sudah ada di PPT tadi ya. Nanti Anda bisa lihat dan pelajari lagi. Oke. Dan apakah soal bisa dipersingkat untuk menghemat waktu? Boleh. Boleh. Ya, oke. Pak, laptop dengan proktor di depan wajah dipakai bersamaan dengan mengakses soal apa boleh?
Boleh, tapi nggak cukup. Yang di depan Anda, proktornya itu nggak cukup. Kami request proktor itu ada di samping kameranya. Ya, dari samping, bukan dari depan Anda, bukan. Apakah bisa menggunakan cara laptopnya agak ditutup tapi tidak mati untuk menggantikan menjauh dari meja. Kalau ditutup kita nggak bisa lihat kalian jadinya. Ya, jangan ditutup karena itu ada kameranya. Kamera dari laptop Anda juga biarkan berfungsi untuk monitor Anda. Satu lagi itu kamera dari samping, jadi jangan ditutup. Oke, dan tadi jadi yang wajib untuk masuk Zoom cuma yang di proktor saja. Bukannya ini ya jadi satu laptop untuk download soal dan Ya, di Zoom-nya juga. ya. Jadi satu yang laptop itu untuk Anda mengakses soal, itu untuk kepentingan Anda mengakses soal, termasuk nanti mengupload lembar jawaban. Lalu satu lagi itu yang dibutuhkan dari samping untuk proktor kami mengawasi Anda. Monitor seperti ini ya. Tapi proktor sebetulnya dua, dari samping dan dari depan. Nah, depan ini adalah kamera laptopnya. Depan itu adalah kamera laptop Anda. Gitu, ya. Tapi kalau Anda pilih mau salah satu karena hal-hal teknis nanti, itu kami prefernya minimal satu dari samping, bukan yang dari depan. Bisa dua-duanya lebih bagus. Itu yang kami harapkan bisa dua-duanya, dari samping dan dari depan. Ya, berarti Zoom-nya yang prioritas adalah yang samping saja. Ya. Kemudian karena meja kecil untuk mengantisipasi dengan menggunakan dua monitor depan dan samping. Kalau mejanya kecil bisa pakai kursi atau apa untuk sana ya? Saya kira dari sekarang, Anda jangan berdiskusi masalah fasilitas meja kecil ya. Itu dari sekarang masih ada waktu seminggu lagi, Anda usahakan. Itu hal-hal teknis yang saya minta atasi dari sekarang. Masih ada waktu. Oke. Ya, jadi laptopnya dijauhkan, ada yang tanya ya. Jika laptopnya dijauhkan, tapi kameranya, wajah kita tidak terlihat melalui kamera Zoom, apakah harus boleh? Terlihat. Nggak boleh ya? Harus terlihat. Ya, tujuannya adalah untuk bisa melihat kalian secara luas ya, tidak cuma muka aja. Oke, apakah hasil recording ini akan di-share? Ya. Kemudian berarti proktor dari samping saja bisa nggak Pak? Oke, jadi dicoba dulu selama seminggu ini, baru nanti dikomunikasikan lewat grup. Ya. Menjauh jangan terlalu jauh ya, ini ada yang nanya. Jika kita menjauh hingga tidak terlihat di proktor depan, boleh nggak? Wah, itu juga nggak boleh. Jangan. Pak, saat kita mengerjakan soal, apakah wajib menggunakan masker dan alat protokol kesehatan yang lain? Tergantung Anda mengerjakannya di mana. Kalau tempat Anda aman ya nggak perlu. Ya, makanya kita sarankan untuk dalam satu ruangan di mana nggak ada orang lain masuk ya, supaya kalian nggak perlu pakai masker dan tidak ada kendala lainnya. Ya. Itu. Berarti kita butuh minimal 3 perangkat untuk persiapan KSN ini, Pak. Ya idealnya 3 ya, 1 laptop, satu proktor, kemudian 1 untuk scan. Ya. Betul. Kamera laptop bisa diganti dengan kamera HP lain, bisa ya itu kalian yang lebih. Bisa. Gitu. Namun laptopnya ditutup setengah sehingga upaya melihat menjauh dari laptop. Sama aja. Ya nanti yang penting kelihatan di kamera ya, maksudnya kalau memang bukan kamera laptop ya nggak masalah. Penting kameranya kalian tetap terlihat dalam kamera. Oke ya. Kalau laptop dihubungkan dengan HP untuk mengupload jawaban nggak masalah ya, kan udah ada ya tadi. Pak, kalau misalnya ngeprint soal hanya terlihat salah satu kamera, boleh nggak Pak? Kenapa? Kalau ketika nge-scan atau ngeprint hanya terlihat salah satu. Nggak apa-apa, yang penting kami tahu Anda men-scan, proses scan dan tunjukkanlah apa yang sedang kalian kerjakan melalui kamera, itu aja. Ya, nanti kalau ada yang ditanya atau ada yang salah nanti pengawasnya akan menegur atau pengawas akan menegur kalau kami menganggap ada yang kurang untuk dilakukan oleh Anda. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya udah. Ya, kalau sudah berarti cukup ya.
Jadi intinya adalah, ini ada yang nanya, intinya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ketika hari H tanpa perlu menyusahkan diri sendiri dan bersikap jujur dan adil. Ya. Oke. Jadi pastikan Anda untuk menghadapi tes 5 jam besok itu tolong everything-nya disiapkan. Alat tulis, alat elektrik, elektronik, alat scan, dan termasuk kamera. Termasuk kemampuan Anda untuk bisa men-scan dan mengupload lembar jawaban ke dalam sistem. Itu tolong dipelajari dalam waktu sepekan ini, masih ada waktu. Ya. Ya, itu pertanyaannya tadi yang masuk beberapa lagi, itu bisa dicek di videonya nanti, sudah dijawab, boleh bawa makanan, yang penting kelihatan kamera. Oke, itu aja. Ya, banyak pertanyaan ya, sejenis ya. soalnya. Oke, ada mungkin satu patah kata untuk merangkum, Pak. Ya, saya kira kami dari tim juri hanya ingin berpesan, betul kalian harus menjadi berprestasi dan berusaha menjadi juara, tetapi itu tetap jadikanlah kesehatan adalah segala-galanya. Ya, apalah artinya kalian jadi juara kalau kalian tidak sehat. Maksud kami prioritaskanlah tetap kesehatan. Dan sambil Anda menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID ini, Anda mencoba untuk bisa berprestasi dan menjadi juara di KSN 2020 ini. Selamat berlomba dan dengan fair, berlomba dengan fair, dengan jujur, dan jauhi segala kecurangan dalam bentuk apapun. Jadilah memang kalian juara yang sejati. Ya. Dari kami sekian, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hostnya mati ya? Saya mati ini, mati baterai. Baterainya habis. Jadi hostnya di sini. Udah mati saja. Mati, saya nggak bisa mati. Saya